Merdeka, ya sudah, sejahtera, belum pasti. Bagaikan bayi baru lahir, semua berbahagia menyambut kelahiran kebebasan yang disebut kemerdekaan. Namun, kelahiran tersebut bisa dibilang prematur. Banyak kekurangan dalam lahirnya bangsa ini. Apa saja dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Kondisi Indonesia di awal tahun 1945 pasca beberapa bulan setelah dibacakan dekrit proklamasi. Bisa dibilang memprihatinkan, bahkan sangat buruk. Situasi politik yang kembali memburuk karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda melancarkan kembali agresi militernya kepada Indonesia. Sebab tahu Jepang sudah tidak menduduki Indonesia karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi Indonesia yang diwarisi dari Jepang, membuat terbatasnya pemasukan dari dalam dan luar negeri, dan juga hancurnya infrastruktur. Belanda mengupayakan agar Indonesia bergantung kembali terhadap mereka. Bangsa ini pada saat itu hampir dalam kebangkrutan. Dengan kondisi Indonesia yang mengalami beberapa kali peralihan kekuasaan terhitung dari periode 1940-an dari Belanda ke Jepang, kemudian merdeka, tak ayal membuat Indonesia mengalami begitu banyak ketidaksiapan. Oh ya, apa kalian tahu tentang uang rupiah yang kita gunakan? Ternyata setelah pasca kemerdekaan Indonesia belum memiliki mata uang bangsa sendiri, mengharuskan pemerintah Indonesia pada 1 Oktober 1945 mengakui berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang The Javas Bank, uang Hindia, Belanda, dan uang Jepang. Kemudian pada 3 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah, yaitu mata uang The Javas Bank, mata uang Japan Treasury, mata uang Dai Nippon Emisi, dan mata uang Dai Nippon Teikoku Seibu, dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Persoalan mata uang adalah persoalan yang serius bagi ekonomi bangsa kita sendiri. Karena pada masa itu menyebabkan inflasi yang tinggi, disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Kemudian ditambah lagi, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNI yang baru, Letnan Jenderal Sirmotogu Stopford, mengumumkan berlakunya uang nikah di daerah-daerah yang diduduki oleh sekutu. Uang nikah dimaksudkan untuk menggantikan mata uang Jepang yang nilainya sangat turun kala itu. Dan yang paling dirugikan adalah para petani, karena mayoritas petani memegang mata uang Jepang kala itu. Oh ya, AFNI sendiri adalah singkatan dari Allied Force Netherlands East Indies, merupakan satuan khusus yang dibentuk oleh sekutu, yang terdiri dari negara Inggris, Belanda, dan negara-negara yang termasuk dalam sekutu. Uang nikah mendapat penolakan dari para pejuang karena menampilkan Ratu Wilhelmina, lambang kerajaan dan bahasa Belanda. Saat uang tersebut memasuki Pulau Jawa, Bung Karno mendeklarasikan bahwa uang nikah adalah ilegal. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mencetak dan menerbitkan mata uang sendiri, yaitu Uang Republik Indonesia, ORI. ORI merupakan mata uang rupiah yang pertama kali diterbitkan. Dengan munculnya mata uang Indonesia ini, mengharuskan semua uang terbitan Jepang harus ditukarkan ORI. Pemerintah menetapkan bahwa 1 ORI setara 0,5 gram emas. Namun kehadiran ORI ini tidak sepenuhnya menjadi solusi. Pemerintah kebingungan mengontrol peredaran uang-uang tersebut
karena mudah dipalsukan. Kemudian Belanda melakukan blokade pada November 1945 terhadap barang-barang ekspor dan impor milik Indonesia, dengan alasan mereka takut akan adanya dimasukkan senjata dari luar negeri yang dimasukkan secara bantuan atau pembelian ke Indonesia, mencegah hasil bumi tidak keluar dan dimiliki oleh asing, dan mencegah adanya campur tangan asing ataupun serangan terhadap Indonesia sebagai lahan basah mereka. Tujuan mereka agar Indonesia menyerah dan bergantung kepada ekonomi Belanda dan pemerintahan jatuh kembali ke tangan Belanda. Dengan kapal-kapal perangnya, Belanda memblokade perairan-perairan di Indonesia yang berpotensi menjadi jalur keluar masuknya barang ke Indonesia. Banyak barang-barang impor yang mencoba masuk ke Indonesia dirampas paksa, begitu juga dengan ekspornya yang langsung dihancurkan. Akibatnya rakyat menjadi kelaparan, susah mendapatkan kebutuhan, dan inflasi terjadi semakin parah pada tahun tersebut. Negara yang baru merdeka dengan peralihan kekuasaan yang buruk membuat Indonesia mengalami kerugian pajak dan cukai sebagai salah satu pemasukan negara yang tidak dapat terlaksana karena kondisi rakyat yang memprihatinkan. Pembiayaan perang melawan Belanda menguras kas negara, di mana beritanya kas negara sampai kosong. Indonesia kala itu hanya mengandalkan pendapatan dari perkebunan untuk menyokong perekonomiannya. Kondisi perekonomian yang tidak kunjung stabil berlangsung cukup lama membuat rakyat mulai ragu dengan pemerintahan Indonesia kala itu. Rakyat merasa kondisi tak kunjung membaik, bahkan kesenjangan terpapang jelas antara si miskin dan si kaya. Anggota militer kala itu memperlakukan rakyat bawah bahkan lebih rendah daripada budak. Belum usai permasalahan dengan Belanda, Indonesia tetap harus berjuang untuk perekonomiannya. Pemerintah pun kembali memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, agar Belanda tidak menjajah bangsa Indonesia. Di konferensi meja bundar, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dan berdaulat sebagai negara yang merdeka. Setelah pada akhirnya Belanda menyerah dan tak ingin lagi mengusik Indonesia, masalah inflasi dan ekonomi tak kunjung selesai. Setelah pasca perperangan melawan Belanda, banyak infrastruktur yang hancur. Karena hal tersebut mendorong pemerintah untuk berhutang dan menggagas desentralisasi mata uang tunggal ke mata uang Indonesia, dan melakukan pencetakan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek ambisius. Bahkan pada tahun yang terpaut cukup lama, pada tahun 1963 sampai 1965, hyperinflasi di Indonesia semakin menjadi, tepatnya pada saat akhir masa Orde Lama, yaitu pada era demokrasi terpimpin. Dengan latar belakang ambisi Soekarno, dengan proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno kala itu memerintahkan mencetak rupiah, hingga inflasi pada saat itu mencapai 500%. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah, redenominasi, dari Rp1.000 menjadi Rp1. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi. Sementara ekspor menurun, pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari $442 juta Amerika Serikat pada tahun 1958 ke $330 juta Amerika Serikat pada tahun 1966. Semua itu terjadi karena pemerintah seenaknya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek mercusuarnya. Proyek mercusuar. Sebenarnya proyek apa itu?
hingga menyebabkan inflasi bagi negara ini. Ternyata, proyek tersebut berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Dan boom, di sini Soekarno membuat keputusan yang sangat berisiko, membentuk proyek mercusuar meski kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Soekarno ingin Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, juga tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. 4 tahun waktu yang dibutuhkan untuk Soekarno merealisasikan proyek mercusuarnya. Ada 6 proyek yang terwujud pada masa Presiden Soekarno, dilansir dari Kompas. 6 proyek mercusuar yang terrealisasikan pada masa kepresidenan Soekarno, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Pada tahun 1956, Soekarno sempat berkunjung ke Moskow. Sewaktu di sana, ia sempat melihat kemegahan Stadion Lenin. Bermula dari situ, Soekarno pun memiliki ide yang sama untuk membangun Stadion Senayan atau GBK dengan konsep kemegahan, kekokohan struktur, serta artistik dari Stadion Lenin. Rancangan Stadion GBK sendiri pun dikerjakan oleh L.S. Kyatenko, seorang arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Secara keseluruhan, pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya 12,5 juta dolar Amerika Serikat pada tahun tersebut. Sumber pendanaannya dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet. Kedua, Hotel Indonesia. Hotel Indonesia juga dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta, dengan 14 lantai menjuntang ke atas. Proyek pembangunan Hotel Indonesia ini dibiayai dengan dana hasil perjanjian pampasan perang dari Jepang yang resmi dibuka tanggal 5 Agustus 1962. Ketiga, Jembatan Semanggi. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, Soekarno membangun Jembatan Semanggi. Soekarno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU Insinyur Sutami yang menyerupai daun semanggi. Jembatan Semanggi diklaim sebagai Clover-Leaf Bridge terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan tahun 1962. Keempat, Monumen Selamat Datang. Patung Selamat Datang dibuat oleh Edi Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu mancanegara. Semua tamu asing yang datang ke Jakarta dan langsung menuju Hotel Indonesia akan langsung melihat patung Selamat Datang ini di depan mereka. Kelima, Monas atau Monumen Nasional. Presiden Soekarno memerintah pembangunan Monas pada 17 Agustus 1961. Soekarno ingin Monumen Nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Akhirnya, Monas dibangun di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas berhasil dibangun dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Dan yang terakhir, keenam, Gedung DPR dan MPR. Pembangunan Gedung DPR atau MPR secara resmi dibuka tanggal 8 Maret 1965. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Force CONEFO pada 1966. Selain itu, pembangunan gedung DPR atau MPR
juga sebagai bentuk ambisi Soekarno dalam menegaskan dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia melalui bentuk fisik. Akhirnya, gedung DPR atau MPR resmi dibuka melalui surat keputusan Presiden RI nomor 48. Kontroversi proyek mercusuar. Semua pembangunan dalam proyek mercusuar ini membuat beban anggaran meningkat tajam. Akibatnya terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi dan inflasi meningkat tajam. Bung Karno sosok pemimpin yang visioner, kita perlu akui itu. Keberanian dalam mengambil suatu keputusan meski ada yang perlu dikorbankan untuk membayar masa mendatang yang lebih baik. Menurut kalian, apakah keputusan mercusuar Presiden Soekarno ini dibenarkan? Tapi faktanya, proyek mercusuar Soekarno kita pakai sampai saat ini.